Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bin nasihah wa nahana 'anil hasani wa idmaris sayyi'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin imamil a'immah wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin, hadirat rahimakumullah. Puji syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita izin, taufik dan hidayah sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di majelis yang berkah ini. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari akhir nanti. Para muhibbin rahimakumullah, al-haditsus sabi' an Abi Ruqayyah Tamim ibn Ausin ad-Dari radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasiha salasan. Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Rawahu Muslim. Hadis yang ketujuh dari 40 hadis dari Tamim ad-Dari bahwa Nabi SAW bersabda, ad-dinun nasihah, bermula agama itu adalah nasihat. Agama Islam itu intinya adalah nasihat. 3 kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulangi kalimat ad-dinun nasiha. Ad-dinun nasiha. Agama Islam adalah hakikatnya nasihat. Kami bertanya, kami berkata, bagi siapa wahai Rasulullah? Nasihat bagi siapa? Itu agama Islam. Qala, menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lillah, nasihat bagi Allah, wali kitabihi, nasihat bagi kitab Allah Al-Quran khususnya, wali rasulihi, dan nasihat bagi rasulnya, wali a'immatil muslimin, dan bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, dan umumnya kaum muslimin. Hadis riwayat Muslim. Para muhibbin rahimakumullah, nasihat itu artinya adalah menempatkan kebaikan pada yang dinasihati. Itu pengertian nasihat. Menempatkan kebaikan bagi yang dinasihati. Apabila kita berbuat sesuatu yang membuat orang lain menjadi baik, sama ada itu urusan duniawi atau ukhrawi, maka perbuatan kita itu disebut nasihat. Orang garing,
disuntik oleh dokter, sihat. Nah, ini dokter namanya memberikan nasihat kepada yang sakit. Orang kelaparan, kita beri makan, kenyang. Nah, kita namanya memberikan nasihat kepada orang yang lapar tersebut. Jadi nasihat itu bukan hanya sebatas kata, bukan hanya sebatas ucapan, tetapi nasihat itu adalah setiap sesuatu yang mana kita bisa menempatkan kebaikan kepada orang, itulah namanya nasihat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbu ibadati abdi ilayya an-nasihah." Sebuah hadis qudsi bahwa ibadah yang paling kusukai daripada hambaku adalah nasihat, menempatkan kebaikan kepada orang lain. Para muhibbin rahimakumullah. Lalu sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, nasihat itu untuk siapa?" Rasulullah menjawab, pertama, nasihat itu lillah, untuk Allah. Menempatkan kebaikan untuk Allah. Para ulama menguraikan, menjelaskan bagaimana yang dimaksud kita menasihati Allah. Karena nasihat itu pertama untuk Allah. Apa yang dimaksud dengan nasihat kepada Allah? Apa yang dimaksud kita memberi nasihat kepada Allah? Para ulama menjelaskan, pertama, ayyu'mina billah, bahwa dia beriman kepada Allah. Kita beriman kepada Allah, itu namanya kita memberikan nasihat untuk Allah. Beriman kepada Allah bahwa Allah Ta'ala itu esa. Beriman kepada Allah bahwa Allah Ta'ala itu maha kuasa. Beriman kepada Allah bahwa Allah Ta'ala itu maha perkasa. Beriman kepada Allah bahwa Allah itu maha adil dan bijaksana, dan seterusnya. Nah, itu namanya adalah kita memberi nasihat bagi Allah. Kita beriman Allah itu esa, kuasa, dan beriman bahwa Allah itu maha bijaksana. Nah, kalau kita benar-benar beriman bahwa Allah itu maha bijaksana, maka keimanan kita ini akan membuat hidup kita tenang, akan membuat hidup kita ini bahagia. Kalau kita benar-benar beriman bahwa Allah Ta'ala itu maha bijaksana. Para muhibbin rahimakumullah, kalau kita beriman bahwa Allah Ta'ala itu maha bijaksana, maka apapun yang diberikan Allah kepada kita, kita dengan lapang hati menerimanya, karena dari Allah yang maha bijaksana, yang segala perbuatannya itu adalah kebaikan. Tidak ada pun satu perbuatan Allah itu kejahatan atau kezaliman. Kita dapat sekian rezeki kita tenang, karena ini sudah keputusan dari Allah yang maha bijaksana. Andai kata lebih dari ini, mungkin bisa membahayakan kita. Nah, kita dapat sesuatu hal yang tidak menyenangkan hati kita, misalnya musibah. Tapi kita tahu bahwa musibah ini tidak akan terjadi kalau tidak ditakdirkan oleh Allah yang maha bijaksana. Nah, ini musibah. Kalau kita meyakini bahwa dari Allah yang bijaksana, maka musibah itu akan membuat kita tenang, tidak membuat kita keluh kasah dan sebagainya.
Nah, kenapa kita dapat musibah itu sakit hati? Kenapa kita dapat musibah itu keluh kesah? Kenapa dapat musibah itu kita stres? Karena kita kurang beriman bahwa Allah itu maha bijaksana. Padahal apa yang diputuskan Allah itulah yang paling baik untuk kita. Apa yang ditakdirkan Allah kepada kita itu yang terbaik untuk kita. Nah, bila kita beriman seperti demikian kepada Allah, berarti kita memberikan nasihat kepada Allah ngarannya. Wa yanfiyas syarika lahu, menafikan sekutu bagi Allah, wa yusifahu bi sifatil kamal wal jamal, wa yunazzihahu an sifatin naqsi wal aib. Termasuk nasihat bagi Allah adalah mengimani bahwa tidak ada sekutu baginya dan mensifatkan Allah dengan sifat sempurna dan keindahan, dan mensucikan Allah dari sifat kurang dan aib atau celah. Termasuk kita nasihat bagi Allah wa ayyuaddiya ma faradallahu alaihi wa yajtaniba ma harrama. Kita melaksanakan perintah Allah, itu ngarannya kita memberikan nasihat bagi Allah. Kita menjauhi yang diharamkan Allah, ngarannya nasihat bagi Allah. Kenapa? Karena itu menempatkan kebaikan untuk Allah. Wa alla yarda bi maksiatil asi, dan bahwa dia tidak boleh ridha, tidak boleh setuju dengan kemaksiatan seorang hamba. Ini termasuk bagian daripada nasihat terhadap Allah. Tidak boleh kita senang dengan kemaksiatan. Ar-radi anil ma'asi maksiyah, ar-ridha anil ma'asi maksiyah. Senang terhadap satu maksiat, maka itu adalah maksiat. Bujurai kita kada ketujuh permainan, kita kada ketujuh judi, tapi kita ketujuh melihat orang permainan. Sama, jangan umpat sama sekali. Setuju dengan kemaksiatan adalah maksiat. Nah, kalau kita nasihat bagi Allah, kita tidak boleh senang terhadap satu kemaksiatan. Setuju dengan perzinahan, berarti kita melakukan perzinahan. Ar-ridha anis syirki syirkun, ridha daripada syirik berarti kita syirik. Makanya kita kada boleh mendoakan orang kafir agar mereka dirahmati Allah. Orang kafir mati almarhum, mudahan dapat rahmat oleh Allah. Berarti kita ridha dengan kesyirikannya. Ridha dengan syirik adalah syirik, berarti kita yang syirik. Jadi maksiat itu bukan hanya kita lakukan dengan anggota zahir, tapi banyak sekali maksiat itu yang kita lakukan dengan sebab kita setuju dengan perilaku maksiat. Padahal bila mana kita melihat maksiat itu mestinya ada hal-hal yang kita lakukan. Pertama, rusak, hancurkan itu maksiat. Kalau kada sanggup menghancurkan, katakan bahwa ini tidak boleh, ini haram. Kalau kada sanggup dengan demikian, jangan senang, benci, tidak ridha di dalam hati, dan ini paling lemah iman. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi ridha dengan maksiat ini termasuk yang paling banyak mencelakakan manusia, termasuk yang paling banyak membuat manusia masuk ke dalam api neraka. Diperlihatkan Allah catatan amal. Di situ kita ada melakukan zina, kita ada melakukan judi, kita ada melakukan ini itu. Padahal dalam dunia kita kada pernah melakukan. Dalam dunia kada pernah melakukan. Oh, ternyata kita pernah
ridha dengan itu, kita pernah setuju dengan itu. Nah, setuju dengan satu kemaksiatan adalah maksiat ngarannya. Kalau kita nasihat bagi Allah, kita menjauhi yang demikian itu. Kita mesti tidak boleh senang, tidak boleh setuju dengan apapun yang sifatnya maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu antara lain nasihat bagi Allah. Wali kitabihi, dan nasihat bagi Al-Quran, kitab Allah. Bagaimana kita menasihati Al-Quran? Para ulama menguraikan ayyu'mina bihi bi annahu kalamullah wa ayyata'addaba ma'ahu bi ayyada'a kitabahu fawqa kulli syai' imma bil zahir wa imma bil batin. Pertama, kita menasihati Al-Quran itu kita beriman dengannya. Beriman apa? Bahwa Al-Quran ini kalamullah yang kadim. Termasuk kita nasihat bagi Al-Quran, beradab serta Al-Quran. Contohnya beradab antara lain dengan bahwa meletakkan Al-Quran itu di atas segala sesuatu, baik pada zahir maupun pada batin. Artinya pada zahir, kalau kita menandak, menyusun buku, menyusun apa yang di situ ada Al-Quran, Al-Quran mesti paling atas. Ini tanda kita nasihat bagi Al-Quran. Kalau kita meletakkan Al-Quran di bawah buku-buku lain, itu sudah tidak beradab dengan Al-Quran. Itu pada zahir. Kalau pada batin apa? Menempatkan Al-Quran sebagai hukum Allah di atas segala hukum yang lainnya. Sekampungan orang madahkan itu kada baik, tapi kalau Al-Quran mengatakan itu baik, maka Al-Quran itu yang ku ambil baik. Nah, ini ngarannya meletakkan Al-Quran di atas segala sesuatu pada batinnya. Sekampungan orang madahkan baik, Al-Quran mengatakan itu kada baik. Nah, nang kada baik itu nang kita ambil, karena itu dari Al-Quran. Ini tandanya kita nasihat bagi Al-Quran. Para muhibbin rahimakumullah, wali rasulihi, dan nasihat itu adalah juga untuk rasulnya. Para ulama menjelaskan bagaimana kita memberi nasihat kepada Rasulullah. Ayyu'mina bihi, pertama kita beriman dengan beliau, bahwa beliau Rasulullah, apa yang beliau sampaikan itu benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu. Yang kedua, wa ayyuhibbahu, bahwa mencintai beliau. Mencintai beliau lebih daripada mencintai apapun. Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilai min waladihi wa walidihi wan nas ajma'in. Kata Rasulullah, tidak beriman salah seorang kamu sehingga aku lebih dia cintai daripada anaknya, daripada orang tuanya, daripada manusia seluruhnya. Jadi menempatkan cinta Rasulullah di atas mencintai segala-galanya, itu nasihat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Rasulullah termasuk satu kewajiban daripada umat Islam. Rasulullah sudah menjelaskan tadi bahwa iman kita tidak akan bisa sempurna kalau Rasulullah masih di bawah daripada yang lainnya dalam hal cinta kita. Para ulama menyimpulkan, menjelaskan apa alamatnya orang yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, kata mereka, ta'atuhu, taat kepada beliau. Karena orang yang mencintai itu pasti taat kepada yang dicintai. Kalau bapadah mencintai tapi kada taat,
itu berarti hanya cinta di mulut. Nah, ta'atuhu, taat kepada Rasulullah. Ini tanda kita cinta. Yang kedua, wa kathratu dzikrih, banyak menyebutnya. Itu jelas sudah. Orang yang cinta kepada sesuatu pasti seringkali menyebutnya. Artinya apa? Banyak membaca salawat. Bapak ada cinta Rasulullah, berapa salawat sehari? 100 kadikitan. Kadikitan 100, kada termasuk banyak. Yang termasuk banyak itu para ulama mengatakan paling kada 350. Bahkan ada yang mengatakan 350 siang, 350 malam. Nah, kalau sudah macam itu salawat, boleh dikatakan banyak bersalawat. 100 sehari belum banyak. Kadang-kadang dikatakan tanda cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, alamat cinta kepada Rasulullah itu adalah asyauq ila liqa'i, rindu kepada bertemu beliau. Nah, rindu bertemu. Seringkali berdoa kepada Allah agar dimimpikan bisa bertemu beliau. Mohon kepada Allah, seringkali minta agar bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang cinta itu pasti rindu ingin melihat orang yang dicintainya. Itu sudah alami. Yang ketiga, mahabbatu alihi wa ashabih, mencintai keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Kalau kita cinta dengan seseorang, kita pasti cinta dengan keluarganya, cinta dengan kawan-kawannya. Nah, kada bisa kita mencintai seseorang tapi kita kada cinta kepada keluarganya, tuh kada bisa. Mahabbatu alihi wa sahbih, cinta kepada keluarganya dan para sahabatnya. Keluarga Nabi itu adalah orang-orang yang diharamkan menerima zakat, kata sebagian ulama. Keluarga Nabi itu adalah orang-orang yang keturunan daripada Bani Hashim Banil Muttalib, dan mereka ada sampai hari kiamat. Dari Bani Hashim, dari Bani Muttalib itu dianggap keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di dalamnya para zuriat Nabi, para habaib, itu adalah merupakan keluarga daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'atun ana lahum syafi'un yaumal qiyamah. 4 macam, ujar Nabi, 4 kelompok, 4 orang yang nanti pasti aku berikan syafaat di akhirat pada hari kiamat. 1, al-mukrimu li dzurriyyati, orang yang memuliakan zuriatku. Pasti di akhirat akan dibalas Rasulullah SAW dengan syafaat beliau, memuliakan zuriatku. Yang kedua, wal qadi lahum hawaijahum, orang-orang yang menunaikan hajat mereka, orang yang mengabulkan permintaan mereka selama itu tidak bertentangan dengan hukum Allah. Kita kabulkan sekemampuan kita, seikhlas kita hajat mereka. Rasulullah akan membalas dengan syafaat di hari kiamat. Yang keempat, wasa'ilahum fi umurihim indama tarru ilaih, orang yang mengusahakan keberhasilan mereka, orang yang mengusahakan agar mereka itu berhasil, baik urusan duniawi atau urusan ukhrawi. Mereka hendak berdagang, kita usahakan tempatnya agar bisa berdagang. Nah, mereka hendak kawin, cari usahanya kayak apa supaya mereka bisa kawin, mengusahakan apa yang mereka perlukan. Bila kita demikian, kita akan dibalas Rasulullah dengan syafaat pada hari kiamat. Wasa'ilahum fi umurihim indama tarru ilaih.
Yang keempat, wal muhibbu lahum biqalbih wa lisanih, orang yang cinta mereka dengan lisan dan hatinya. Nah, dengan lisan dan hatinya. 4 orang ini, ujar Nabi, ana lahum syafi'un yaumal qiyamah, aku memberi syafaat kepada mereka pada hari kiamat. Nah, kemudian wali a'immatil muslimin, dan nasihat kepada para pemimpin kaum muslimin. Pemimpin ini pengertiannya 2. Pemimpin duniawi disebut dengan umara, pemimpin ukhrawi disebut dengan ulama. Mereka itu diberi nasihat. Bagaimana cara memberi nasihat kepada mereka? Ayyu'inahum alal haq, bahwa menolong mereka atas kebenaran. Apapun program-program pemerintah yang sifatnya adalah kebenaran, didukung. Wa yad'u bi salahi, kan dengan kebaikan mereka. Dalam ratib-ratib biasa disebutkan ada Allahumma aslihir ra'i war ra'iyah, ya Allah baguskan pemimpin, baguskan rakyat. Kita mendoakan mereka itu termasuk nasihat bagi mereka. Wa yamtathila amrahum bi ghairi ma'siyatillahi ta'ala, dan menjunjung perintah mereka selama itu tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pemimpin, kalau atasan menyuruh kita maksiat, wajib kita menolak. Kalau atasan menyuruh kita sesuatu hal yang bertentangan dengan hukum Allah, wajib kita menolak. Karena la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, tidak ada taat sedikit pun kalau untuk maksiat kepada Allah. Anak kada boleh taat kepada orang tua kalau orang tua merintahkan maksiat. Istri kada boleh taat kepada suami kalau suami menyuruh maksiat kepada Allah. Murid kada boleh taat kepada guru kalau gurunya menyuruh maksiat kepada Allah. Rakyat tidak boleh taat kepada pemimpin kalau mereka menyuruh rakyatnya maksiat kepada Allah. Bawahan kada boleh taat kepada atasan kalau atasan ini menyuruh maksiat kepada Allah. Dan kita kada ada alasan di akhirat. Kenapa ikam melakukan ini? Disuruh atasan bang, kada ada alasan. Allah kada menerima alasan itu. Disuruh kuitan bang, kada ada alasan. Kada bisa menyelamatkan kita daripada siksa Allah. Kalau kita maksiat kepada Allah, disuruh oleh siapapun, kada kau beralasan. Kemudian wa ammatihim, dan nasihat kepada kaum muslimin secara umum. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahabba ibadillah ilallah ansahuhum li'ibadih. Hamba Allah yang paling disayangi Allah, hamba Allah yang paling sering memberikan nasihat kepada hamba Allah. Orang yang paling dicintai Allah, orang yang paling banyak memberikan nasihat kepada Allah. Nasihat bukan ceramah melulu kada. Nasihat bukan berpidato, kada itu nasihat. Nasihat artinya sangat luas tadi. Contohnya ayyurshidahum ila ma salahuhum fid dunya wal akhirah, seperti mengarahkan mereka kepada sesuatu kemaslahatan mereka dunia akhirat, memberikan arahan, memberikan petunjuk, memberikan bantuan untuk kebaikan dunia atau akhirat mereka. Itu ngarannya nasihat bagi kaum muslimin. Wa ayyuhibba lahum ma yuhibbu li nafsihi wa yakraha lahum ma yakrahu li nafsihi, bahwa dia cinta bagi kaum muslimin sesuatu yang dia cinta untuk dirinya, dan dia benci bagi kaum muslimin sesuatu yang dia benci bagi dirinya. Hakunlah kita ditipu orang, kada hakun. Nah, menipu orang bang sama aja juga. Ini ditipu orang kada hakun, menipu orang pak iyanya. Mestinya orang Islam yang memberikan nasihat itu adalah suka bagi dirinya. Demikian pula dia suka kepada kaum muslimin yang lain.
inya ingin sihat, inya ingin sukses. Nah, orang lain pun dia inginkan demikian. Nah, ini bisa kita lakukan dengan doa. Misalnya kita berdoa, ya Allah, ampunilah dosa hamba. Ya Allah, luaskanlah rezeki hamba. Ya Allah, peliharalah hamba daripada segala macam bala bencana. Ya Allah, jadikanlah keturunan hamba orang-orang yang saleh. Ya Allah, matikanlah hamba dalam husnul khatimah. Nah, ini artinya berdoa untuk seorang. Nah, di ujung doa kita tambah, ya Allah, seperti hal demikian hamba minta kepada Engkau untuk kaum muslimin dan muslimat. Nah, ini saling kenalan pahalanya. Kita dapat pahala sebilangan orang muslim dan muslimat yang ada di seluruh dunia. Kalau dalam bahasa Arabnya, Allahumma fa'al mithla dzalik bil muslimin wal muslimat. Ya Allah, perbuat jualah seperti demikian. Ampuni dosa, murahkan rezeki, selamatkan daripada bencana terhadap seluruh kaum muslimin dan muslimat. Nah, kada apa kada doanya. Kita berdoa saling panjangan, cuma di hujungnya tambahi Allahumma fa'al mithla dzalik bil muslimin wal muslimat. Ya Allah, perbuatlah seperti demikian untuk kaum muslimin dan muslimat. Nang nyata doa kita itu kita dapat pahala berapa banyaknya? Sebanyak kaum muslimin dan muslimat yang ada di dunia. Urusan kabul itu nomor 2, nyata pahala sudah kita dapatkan. Pahala sudah kita peroleh. Nah, para muhibbin rahimakumullah, demikian penjelasan para ulama tentang pengertian nasihat bagi Allah, bagi kitabnya, bagi rasulnya, bagi pemimpin kaum muslimin dan umumnya kaum muslimin. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Nah, kemudian hadis yang ke-8. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما